Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan follow juga Instagram aku di @ryanchua atau kalian bisa klik di kolom deskripsi. Di video kali ini aku akan membahas tentang alur cerita film dengan judul The Invisible Man, mengisahkan tentang seorang suami yang terobsesi dengan istrinya. Suaminya selalu membuntutinya tapi tanpa wujud. Diawali, Cecilia diam-diam mau pergi dari rumah. Sebelumnya, ia telah mencampuri obat ke minuman suaminya yang bernama Adrian. Ia bersiap-siap kabur dan masuk ke dalam ruangan kerja untuk menghapus semua CCTV dan alarm. Ia tidak sengaja menendang piring makanan anjing. Untungnya Adrian tidak bangun. Saat ia berusaha melepaskan kalung anjing, alarm mobil berbunyi. Ia bergegas kabur dari rumah. Di jalan, ia dijemput sama adiknya yang bernama Emily. Tiba-tiba aja Adrian muncul. 2 minggu kemudian, Cecilia masih trauma dengan suaminya. Ia takut kalau suaminya Adrian datang menculiknya lagi. Emily datang mendapatkan sebuah informasi kalau Adrian udah meninggal. Emily berusaha bertanya apa yang sudah terjadi, tapi Cecilia tidak mau menceritakannya. Cecilia mengatakan semua hal suaminya yang kontrol termasuk dirinya, seperti penampilan, pakaian, makanan. Adrian juga suka memukul. Jadi Cecilia memutuskan untuk tidak mau mempunyai anak, karena dengan itu ia tidak bisa meninggalkan suaminya. Dan selama menikah, ia minum pil KB agar ia tidak hamil. Setelah sekian lama, akhirnya Cecilia memberanikan diri untuk keluar dari rumah. Cecilia mendapatkan surat ahli waris tentang kematian suaminya. Cecilia mendapatkan $5 juta, rumah, dan bebas pajak. Cecilia sengaja membuat bank atas nama Sydney, anaknya James. Setiap bulan akan setor $10.000. Di salah satu ruang, Cecilia merasa ada yang memperhatikannya. Keesokan harinya, saat Cecilia sedang meninggalkan masakannya, tiba-tiba aja api kompor masakan semakin membesar hingga kebakar seperti ini. Sydney pun mematikannya. Di malam hari, lagi-lagi Cecilia merasa tidak sendiri. Ia melihat pintu yang terbuka, ia pun keluar. Lalu ada hembusan nafas di belakangnya. Ia pun masuk ke rumah untuk tidur. Tiba-tiba aja selimutnya ada yang tarik dan ia melihat ada patung di depannya. Cecilia merasa ada yang duduk di kursi, dan setelah ia memeriksa ternyata tidak ada apa-apa. Saat ia mau tidur di ranjang, selimutnya itu seolah-olah ada yang menginjak. Perlahan ia mulai berjalan ke arah Cecilia. Cecilia meneriaki James dan Sydney pun panik. Keesokan harinya, saat ia melamar pekerjaan, tiba-tiba aja karya yang udah disiapin itu hilang. Cecilia pun pingsan. Cecilia mendapatkan sebuah hasil tes dari lab rumah sakit. Penyebab ia pingsan adalah obat penenang. Padahal obat penenang itu sempat jatuh pada saat Cecilia kabur. Cecilia dan James ke kantor meminta Adrian untuk stop melakukan ini semua. Cecilia pun menjelaskan mengenai botol obat yang terjatuh saat ia kabur. Tiba-tiba aja bisa di rumahnya. Cecilia mengatakan ia tahu semua apa yang dilakukan Adrian. Salah satunya menjadi orang yang tak terlihat. Kemudian Cecilia datang ke rumah adiknya. Emily merasa kecewa dengan apa yang Cecilia kirim di email. Setelah Cecilia jelasin, Emily tidak percaya. Ia pun membaca email yang Emily bilang tadi. Cecilia pun menangis. Sydney menghibur Cecilia, tapi tiba-tiba aja Emily mendapatkan sebuah pukulan yang keras. Sydney dan James mengira kalau Cecilia lah yang memukul Sydney. Cecilia pun marah dan mengatakan jangan pukul anak perempuan, pukul saja aku. Ia menaburi bubuk kopi dan mengatakan isi perasaannya. Ia menghubungi nomor Adrian dan yang benar saja HP berbunyi di atas plafon rumah. Cecilia memeriksa plafon rumah menggunakan tangga dan ia menelepon lagi. Yang benar aja ada HP Adrian di atas rumah plafon. Di HP itu terdapat foto-foto Cecilia yang lagi tidur. Saat Cecilia mau turun, ia sengaja menumpahkan cat putih dan ternyata memang ada sesosok orang yang berdiri di tangga tersebut. Saat di dapur, Cecilia dicekik dan didorong. Cecilia pun memukulnya. Cecilia terlempar dari kejauhan. Cecilia kabur dari rumah dan menuju ke rumah Adrian. Di sini, Cecilia menemukan alat kostum Adrian yang sengaja dibuat untuk menjadi manusia yang tak terlihat. Saat Adrian datang, Cecilia pergi bersembunyi. Cecilia hendak keluar, ia memukul Cecilia. Cecilia lari keluar dari rumah dan ia menemui adiknya Emily. Ia menceritakan semuanya ke Emily, tapi Emily dibunuh oleh Adrian dan pisau itu sengaja diletakkan di tangan Cecil. Cecil ditangkap oleh polisi dan disuntikkan obat penenang. Cecilia pun diinterogasi dengan ditemani James. Ia pun bilang ke James kalau dia ada bukti kalau Adrian membuntutinya, tapi ia tidak bisa mengatakan sekarang karena Adrian di ruangan itu. Ada salah satu dokter yang mengatakan kepada Cecil kalau dia sedang hamil. Cecil merasa itu tidak mungkin.
Karena Cecil melakukan suatu kejahatan, warisan yang telah diberikan telah hangus. Adik Adrian tidak bisa membantu Cecil. Ia meminta Cecil untuk tanda tangan bagiannya. Ia pun menawari Cecil untuk sepakat melahirkan anak yang ada di dalam perutnya dan kembali kepada Adrian. Cecil mengambil pena menusuk tangannya, tapi Adrian menahannya. Cecil pun menusuk Adrian berkali-kali. Polisi masuk ke kamar Cecil. Adrian melumpuhkan polisi. Cecil pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Satu persatu polisi pun dipukul sama Adrian. Cecil mengejar Adrian dan terus menembaknya. Saat di parkiran mobil, Cecil dicekik. Adrian pun mengancam kalau dia akan membunuh Sydney. Adrian pun pergi. Cecil mengejarnya dan menelpon James untuk pulang ke rumah karena nyawa Sydney dalam bahaya. Di rumah, Sydney dipukul. James pulang ke rumah dan ia pun dipukul. Cecil sampai ke rumah menembaki Adrian. Akhirnya Cecil berhasil melumpuhkan Adrian. Setelah Cecil buka topengnya, ternyata itu bukan Adrian, tapi adiknya Adrian. Semua polisi mengepung rumah Adrian dan ditemukan Adrian diikat dengan keadaan babak belur. Polisi menyatakan kalau Adrian juga korban dari adiknya, sama seperti Cecil. Tapi Cecil tidak percaya. Pada malam hari, Cecil ketemu Adrian untuk makan malam. Adrian meminta maaf dengan apa yang selama ini dia lakukan kepada Cecil. Adrian tidak mengakui kalau kostum manusia tidak terlihat bukanlah dia, tapi itu adiknya. Cecilia tidak percaya. Ternyata di ruangan rumah Adrian udah diletakin penyadap suara sama Cecilia dan juga James. Cecilia ke toilet menangis. Tiba-tiba aja ada yang membunuh Adrian. Cecilia yang melihat Adrian tergeletak pun menangis dan panik. Setelah Cecil telepon 911, tangisan Cecil menjadi senyuman. Ternyata Cecil sengaja membunuh Adrian. Cecil mengatakan kepada James kalau Adrian bunuh diri. Cecil jangan keluar dan cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film The Invisible Man? Salah gak sih kalau seorang suami terobsesi dengan istrinya sendiri? Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa cek video-video lainnya atau kalian langsung saja ke playlist, yang tentunya channel ini membahas tentang hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah kata aku mohon maaf. See you on the next video.